wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Vina Anissa. Oke teman-teman, hari ini aku mau bercerita lagi ke kalian semua. Seperti biasa, hidup aku penuh dengan drama dan cerita. Nah tapi by the way, hari ini aku benar-benar produktif banget ya. Dari pagi-pagi, dari subuh sampai malam hari ini ya. Alhamdulillah gitu, alhamdulillah banget. Dan bersyukur banget ya dikasih badan, alhamdulillah sehat gitu. Tapi walaupun ya lagi ada sensasi gitu, nongol-nongol gitu, sensasi dari lambung, tapi aku tetap semangat, pokoknya harus semangat menjalankan aktivitas hari ini gitu, dan seterusnya, dan besok-besoknya mudah-mudahan lebih sehat walafiat. Nah jadi hari ini aku mau membahas tentang seputar asam lambung lagi, dan asam lambung lagi untuk video kayak vlog gitu ya, a day in my life. Aku sebenarnya tuh dari pagi, dari subuh tadi aku berpasak-pasak ria ya, sampai sempat-sempatnya barusan juga aku habis bikin cilok gitu, padahal aku padat lumayan untuk ngisi a day in my life gitu kan ya. Tapi ya beginilah meriweuh gitu, sama anak, sama suami, terus sama pekerjaannya juga meriweuh gitu ya. Jadi aku nggak sempat vlogging gitu. Untuk besok-besok mudah-mudahan bisa ya, bisa dikasih waktu sama Allah gitu. Nah tapi sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Oke teman-teman, dan ini pesan dari aku, kalau mau sukses itu, kalau mau berhasil itu harus berani capek, harus ya itu tuh bener-bener konsekuensinya gitu. Kok dia mulu apa-apa dibayangin, cita-cita pengen ini, cita-cita kurus, tapi hobi makan itu tuh nggak ada gitu di dalam rumusnya. Harus benar-benar berproses, harus benar-benar berusaha gitu. Nah sama halnya dengan sakit asam lambung, kita juga harus benar-benar berproses gitu, termasuk ikhtiarnya ya. Berprosesnya itu ikhtiarnya, terapi obatnya, menjalankan 3P-nya, pola hidup, pola makan, pola pikir juga itu harus benar-benar dijaga. Nah sekarang aku mau membahas tentang makan sedikit-sedikit tapi sering, itu kan terapi ya bagi yang sakit asam lambung, bagi yang punya dispepsia juga gitu, radang di lambung, tukak lambung, itu tuh benar-benar banget penting, dan itu tuh harus ya emang kata dokter juga itu tuh merupakan terapi gitu kan ya, biar kita bisa makan seperti orang normal lagi gitu kan ya. Dan emang itu tuh kerasanya emang kayak gitu ya, laparan gitu, orang yang asam lambungnya lagi naik gitu, orang yang lagi sakit dispepsia gitu kan ya, laparan 1 jam 2 jam itu kita tuh perlu makan, lambung kita tuh perlu makan gitu, sedikit tapi sedikit juga tuh itu tuh gampang begah gitu. Dan untuk beberapa jam kemudian, 1 jam atau 2 jam itu harus diisi lagi, karena kita kan nggak kayak orang biasa gitu makannya, yang misalkan 1 piring bleg kita bisa makan semuanya, misalkan ya makan nasi gitu, makan berat atau makan cemilan-cemilan apapun, itu tuh harus benar-benar diperhatikan juga ya. Makanan pantangannya juga harus benar-benar dihindari dulu kalau yang belum bisa makan yang benar-benar pantangan banget gitu. Nah aku juga tahun kemarin kan ya qadarullah gitu kan ya, kambuh gitu. Nah kata si dokternya itu, kata dokter, saran dari dokter emang penting banget tuh kan ya, terapi makan sedikit-sedikit tapi sering. Bahkan aku dikasih tuh ya selembaran gitu, ini pantangannya, ini makanan pantangannya untuk yang asam lambung, untuk yang GERD gitu. Terus harus misalkan makan 3 jam sekali, 3 sendok atau 4 sendok gitulah, ada jadwal-jadwalnya di sana gitu, karena emang itu terapinya gitu. Dan terus untuk yang nanya-nanya, aduh gimana sih teh ini caranya, kok aku masih gini-gini aja, masih sering masuk angin, masih sering sakit perut, dan
misalkan masih panikan dan lain-lain, itu kan harus benar-benar double ya, harus 2 yang diobatin tuh, yang pertama ini dan yang kedua ini lambung gitu. Nah jadi eh, si lambungnya itu juga harus benar-benar beres kalau misalkan nggak mau kayak gampang masuk angin, terus terus sering BAB gitu kan ya, panikan juga, ininya juga harus dibenerin gitu. Nah untuk terapi makan sedikit-sedikit tapi sering itu harus benar-benar mulai dari yang lembek dulu, kayak misalkan bubur. Bubur juga dimulai dari misalkan yang encer dulu gitu, encer, terus misalkan seperempat encer, nanti setengah encer, 3/4 encer, terus nanti buburnya yang misalkan yang udah gak terlalu encer gitu, terus nanti pindah ke nasinya ini dimakan biasa ya, dimakan berat gitu kan ya. Nanti nasi lembek dulu, terus nanti nasi seperempat lembek atau setengah lembek, 3/4 lembek gitu teman-teman. Nah itu perlu banget, penting banget, dan si jangka atau jeda makannya itu harus benar-benar teratur. Kan itu tuh ada ya yang kemampuan lambung untuk makan, untuk terapi makan seperti itu gitu, itu tuh harus sesuai kemampuan gitu kan ya. Misalkan ada yang 1 jam sekali udah ada yang laparan gitu, ada yang lapar lagi baru juga makan. Tapi kita tuh nggak bisa kok, nggak bisa makan kayak langsung blek banyak, bakalan nggak bisa. Paling setengah sendok juga udah begah, mau udahan makannya, nanti 1 jam kemudian lapar lagi. Dan itu tuh jangan kesel, jangan berpikir aduh baru juga makan kok mau makan lagi. Emang kebutuhan lambung kitanya gitu, itu jangan kesel, soalnya kan apa yang kita makan itu kan sedikit gitu. Jadi gak apa-apa kalau misalkan sekarang 1 jam yang lalu kita makan bubur setengah sendok atau 1 sendok, terus 1 jam kemudian atau 2 jam kemudian kita perlu makan lagi, ya wajar, karena kan makannya juga sedikit gitu. Dan itu tuh terapi, bener-bener terapi teman-teman. Itu si terapi makan sedikit-sedikit sering tapi sering itu bisa menyembuhkan loh untuk kita. Jadi jangan jangan menyepelekan tuh terapi makan sedikit-sedikit tapi sering. Nanti juga seiring berjalannya waktu kita bakal bisa nih dari yang benar-benar makanannya lembek banget, bisa sampai yang keras-keras, bahkan yang digoreng ataupun yang benar-benar kayak batu juga. Apa perlu makan batu ya, pokoknya nanti juga seiring berjalannya waktu berproses pasti kita bisa makan seperti orang normal lagi gitu. Nah seperti halnya aku sekarang gitu kan ya, untuk sakit-sakit seperti ini kita benar-benar butuh kesabaran dalam prosesnya gitu. Gak apa-apa mau beberapa bulan juga makan seperti itu, nanti juga bisa kok. Dan itu tuh harus benar-benar yakin, gak apa-apa sekarang gini dulu, nanti juga bakalan berproses, nanti juga sembuh gitu. Kalau kita pikirannya gak yakin, itu tuh gak bakalan sembuh-sembuh. Nah ini juga nih harus dibenerin gitu, sabar, sadar. Nah kita juga harus sadar gitu. Misalkan sekarang nih kambuh atau baru terkena gitu, harus sadar sebelumnya kita tuh misalkan pola hidupnya seperti apa, apakah pola hidupnya baik atau buruk gitu. Nah kalau misalkan pola hidup kita kurang misalkan dari kriteria gitu, oh iya kita dikasih sakit seperti ini karena gak apa-apa gitu, gak apa-apa ya Allah, aku terima, aku sabar, aku sadar bahwa kemarin-kemarin aku punya kesalahan ini. Dan itu tuh nggak hanya dari misalkan kebiasaan kayak makan, kebiasaan kayak misalkan
kurang istirahatnya, begadangnya, atau kurang olahraganya. Nggak dari itu aja, dari kayak sifat-sifat juga. Kita misalkan kurang sedekah atau kurang apa ya, yang kurang-kurang ibadahnya, kurang itunya. Nah itu tuh ya kayak tamparan gitu. Kita sakit itu tuh kayak tamparan biar kita lebih dekat lagi kepada Sang Maha Pencipta gitu. Jadi itu tuh saking sayangnya Allah tuh manggil kita gitu, biar kita ingat terus sama Allah. Oh ya Allah, iya iya, aku ini aku ini. Nah jadi itu sadar ya. Terus ikhlas juga, kita tuh harus ikhlas, bener-bener ikhlas gitu. Gak apa-apa misalkan kita harus terapi makan sedikit-sedikit tapi sering, nggak bisa kayak orang normal. Itu tuh harus, ya Allah aku ikhlas, ya Allah aku ikhlas, aku yakin ini emang jalannya. Dan apapun misalkan yang dimasukin ke tubuh kita itu tuh harus dengan sabar, dengan ikhlas. Ya Allah mudah-mudahan ini jadi jalan kesembuhan kita gitu. Harus banyak-banyakin afirmasi positif gitu ke dalam tubuh kita, pokoknya ke dalam organ tubuh kita gitu, biar responnya juga tubuh kita tuh baik gitu, dan pokoknya ngerespon untuk kesembuhan gitu, untuk kesembuhan kita gitu teman-teman. Nah jadi intinya untuk orang yang lagi asam lambungnya naik itu tuh makan sedikit-sedikit tapi sering, itu benar-benar penting banget ya. Itu tuh merupakan terapi biar kita bisa makan seperti orang normal lagi, biar lambung kita sehat lagi, jangan menggerutu gitu, karena emang kebutuhan lambung kitanya emang seperti itu gitu. Nanti juga biasa lagi kok gitu. Aku juga udah berapa kali ngalamin fase kayak gini. Jadi ingat gitu, ingat itu adalah terapi, kalian harus lakuin gitu. Jangan misalkan nunggu lapar gitu, kita makan jam 7 misalkan pagi-pagi, makan bubur aja cuman 1 sendok, nanti ketemu duhur atau jam 1 itu tuh malah memperparah kondisi lambung kita gitu. Jadi itu tuh penting banget ya, makan sedikit-sedikit tapi sering. Bahkan itu harus benar-benar terjadwal, dari yang misalkan kita mulai bisa 1 jam sekali nih kuatnya, besok-besok juga bisa 2 jam sekali, besok-besoknya lagi bisa 3 jam sekali, 4 jam sekali, sampai 6 jam sekali kayak orang normal lagi. Dan jangan lupa setiap minum, aku sering ingetin setiap minum harus pakai air hangat minumnya. Sementara ya untuk yang sakit asam lambung itu juga merupakan terapi teman-teman. Dan untuk pengobatan juga itu tuh harus continue. Misalkan aku milih terapi dengan tepung pati Garut, atau misalkan kalian gitu terapi obat alami gitu ya, dari yang alami. Soalnya aku alami banget gitu. Yang alami misalkan pakai kunyit atau temulawak, itu harus setiap hari, misalkan di dalam resepnya 2 kali, pagi-pagi dan malam. Itu tuh harus continue terus setiap malam, nanti juga ketemu sembuhnya itu. Nah mungkin teman-teman sekian dulu ya video dari aku, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan menyerah dan jangan berpikir duh kita makan terus nih, pokoknya itu ya untuk terapi makan sedikit-sedikit tapi sering. Itu tuh jangan berpikir kalau kita tuh kok makan terus sih, padahal barusan habis makan tapi harus makan lagi. Enggak, kita kan makannya sedikit dan kita juga butuh makanan itu gitu. Gak apa-apa gitu, nanti juga kita kalau udah sehat bisa kok gitu, bisa kayak orang normal lagi. Mau diet juga gak apa-apa kalau lambungnya udah beres, tapi ya ingat. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.